Bapak Sekretaris Jenderal Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajaran juga di tempat. Hadirin yang kami hormati, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selamat pagi, Shalom, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang juga kami hormati Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, pejabat struktural lingkup BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, pejabat struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk narasumber media suara, panitia penyelenggara, kepala sekolah asal peserta ataupun pejabat yang mewakili, peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah asal Kota Bogor, semuanya undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati. Upacara pembuka orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan guru gelombang pertama angkatan 37 upah 16 Februari 2024 dimulai. Hadirin yang kami hormati, kita akan doa bersama. Untuk itu kepada Ibu Adopsi saya persilahkan. Bapak Ibu semuanya akan memimpin doa dan ajaran Kristen Protestan. Kita berdoa. Ya Allah yang Tuhan kami, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Kalau boleh berkenan menuntun kami, boleh tiba di tempat ini dengan sukacita. Berkenaan dengan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga guru lingkup pemerintah Provinsi NTT tahun 2024 yang berlangsung selama 1 minggu ke depan. Kami mohon
kiranya kegiatan ini Tuhan boleh berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama laporan Ketua Panitia Selenggara. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat Eselon 3 yang ada, pejabat manajerial dan non manajerial lingkup Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tim penjamin mutu pelatihan, narasumber panitia penyelenggara, Bapak Ibu ASN guru, peserta orientasi pengenalan nilai etika pada instansi pemerintah Kota Kupang, ASN yang hebat, Bapak Ibu undangan sekalian, Salam, salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan pertama saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas anugerahnya kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat dan mengikuti acara pembukaan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K jabatan guru lingkup pemerintah Provinsi NTT gelombang pertama angkatan 37 pada hari ini. Sebelum dan hal itu saya mengucapkan selamat datang pada adik-adik sekalian. Selamat bergabung. Hari ini adalah hari yang berbahagia bagi Bapak Ibu sekalian, karena pada saat pembukaan ini Bapak Sekretaris Daerah Provinsi NTT di tengah kesibukan berkenan untuk meluangkan waktu untuk hadir bersama Bapak Ibu sekalian. Ini suatu kebanggaan. Beliau sangat sibuk, tetapi bentuk penghargaan beliau terhadap eksistensi seluruh ASN, khususnya ASN guru pada pemerintah Provinsi NTT. Izin Bapak Sekda kami laporkan beberapa hal. Yang pertama, dasar pelaksanaan Undang-Undang 20 2023 tentang aparatur sipil negara. Yang berikut peraturan pemerintah 49 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Peraturan Kepala LAN nomor 13 tahun 2011. Peraturan LAN nomor 15 tahun 2020 dan keputusan Kepala LAN nomor 289 tentang pedoman orientasi bagi P3K. Tujuan daripada kegiatan orientasi ini adalah peserta diharapkan mampu untuk memahami nilai dan seluruh aspek organisasi pemerintah Provinsi NTT. Selanjutnya mampu untuk merancang dan mengimplementasi proyek inovasi sesuai dengan tugas fungsi sebagai ASN dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Sasarannya adalah pelaksanaan kegiatan orientasi ini adalah Bapak Sekda 272 guru data terakhir yang hadir. Ini merupakan P3 guru pada Kota Kupang, guru pada pemerintah Provinsi NTT yang bertugas pada sekolah-sekolah pada Kota Kupang. Kurikulum berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka orientasi ini dilaksanakan dalam 10 materi pembelajaran, 44 JP. Ini blended learning, ada yang sinkronus dan ada dengan asinkronus. Waktu pelaksanaan selama 6 hari, terhitung mulai tanggal 16 Februari sampai 23 Februari atau setara dengan 44 JP. Tempat pembukaan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan kegiatan orientasi akan dilaksanakan pada sekolah masing-masing melalui sistem online atau Zoom meeting virtual. Peserta P3K berjumlah 277 dari pemerintah kota-kota, dari pemerintah provinsi yang ada di Kota Kupang. Tenaga pengajar terdiri dari tenaga pengajar berasal dari Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT,
Pejabat struktur lingkup pemerintah Provinsi NTT. Selanjutnya untuk kelulusan dapat dilaporkan sebagai berikut. Ada 3 aspek yang menjadi penilaian, yaitu mengakses konten materi itu penugasan LMS itu 50%. Selanjutnya ada rancangan inovasi Bapak Sekda, ini diarahkan 272, kita punya 272 inovasi harus punya, itu bobotnya 20% dan informasi akademik 30%. Apabila 3 aspek ini dinyatakan memadai, maka Anda dinyatakan lulus. Biaya yang digunakan dalam kegiatan ini adalah bersumber pada APBD pemerintah Provinsi NTT dari blok rent DPA Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi NTT. Atas nama semua panitia, kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Sekretaris Daerah berkenan hadir untuk membuka kegiatan pelatihan ini dan juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Diharapkan ini masih berlanjut karena ada 3079 P3K yang kita akan laksanakan secara maraton. Setelah Kota Kupang ini Bapak, kita akan lanjutkan Kabupaten Kupang, TTS dan seterusnya. Ada 14 gelombang yang kami siapkan, kita harus selesaikan ya. Demikian beberapa hal yang disampaikan. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan arahan, menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka resmi kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja tenaga guru gelombang pertama angkatan 37 asal pemerintah Provinsi NTT tahun 2024. Sekian dan terima kasih, kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Salam. Salam. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama sambutan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus untuk kegiatan pada hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, cukup bersemangat ya. Ini khusus untuk para guru yang P3K. Ya, yang di atas dulu ya. Selamat pagi. Yang di bawah. Selamat pagi. Gimana? Sehat-sehat kok? Ada yang terganggu kesehatannya? Ya? Tidak ya? Sehat ya? Oke, baik. Makasih. Yang saya hormati Pak Kepala Badan Pengembangan SDMD Provinsi NTT, Pak Noli Pelukila. Yang saya hormati Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Ninikia, yang mewakili Pak Kadis. Yang saya hormati para sekretaris dan para kepala bidang yang ada di BPSDB. Saya lihat ini ada Ibu Rambu, kemudian ada Pak Johan, Pak Flavi, ini lengkap ya. Para widaiswara, ya mudah-mudahan ada yang hadir, yang ada. Ya, di kiri kanan juga ada. Jadi kayaknya tidak lengkap ya. Banyak yang tidak hadir. Ya, teman-teman, para pejabat pengawas, para pejabat fungsional tertentu yang ada di BPSDMD. Salam. Salam. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu.
Pak Kaban dan para peserta serta semua pejabat yang terkait, saya tidak membacakan sambutan, tetapi saya tadi sudah bisik-bisik sama Pak Kaban agar bukan soal waktu. Hari ini memang saya khususkan untuk saya berada di Diklat di Balai Pengembangan Ekonomi. Mestinya nanti jam 3 ya, jam 3, tapi saya minta ke jam 9 karena jam 3 itu akan ada pelantikan 3 pejabat bupati TTS Rotendao dan Manggarai Timur. Jam 3 sudah saya minta pagi, dan pagi ini saya membebaskan diri saya dari banyak hal yang harus saya mau bertemu dengan para guru yang adalah P3K ini. Oke, saya tadi bisik-bisik sama Pak Kaban untuk saya tidak menyampaikan satu persatu, tapi dalam kesempatan ini, mari Pak Kadis silakan. Tapi dalam kesempatan ini saya diberikan kesempatan, diizinkan untuk menyampaikan ya arahan sekaligus juga menyampaikan materi ya, biar saya tidak bolak-balik. Gitu. Baik, ya selamat datang Pak Kadis PK. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya akan bicarakan ini dalam 2 bagian besar. Saya sangat tertarik, saya sangat respek tentang kegiatan ini. Kegiatan ini mestinya kita laksanakan 1 tahun lalu ya, 1 tahun lalu. Tetapi ya baru kita laksanakan per hari ini. Lalu kegiatan ini yang menjadi ketertarikannya adalah judul besarnya, topiknya, yaitu pengenalan nilai dan orientasi instansi pemerintah bagi P3K yang adalah, ini semua guru ya, yang adalah guru. Mengapa ini begitu tertarik? Ada apa ini? Dalam satu diskusi kecil saya bersama Pak Kaban dan beberapa teman yang lain, Pak Kadis, saya menyampaikan satu pemenungan. Saya menyampaikan satu hasil dari permenungan yang hemat saya cukup dalam, yaitu adalah apakah semua ASN, karena ASN itu terdiri dari 2, PNS dan P3K. P3K belakangan ini baru dikenal, baru kita ketahui, tapi PNS itu sudah sejak abad yang lalu. Apakah ASN kita sudah mengetahui tentang yang namanya itu nilai etika, norma, kaidah tempat ia bekerja?
Itu pertanyaan besar. Hasil permenungannya satu hipotesa mengatakan bahwa bisa iya, bisa tidak. Oke, kita ngambil yang bisa tidak. Kalau bisa dia, bisa iya, saya mau menyegarkan pikiran-pikiran ini. Adik-adik sekalian, para peserta orientasi, para P3K yang saya kasih. Tadi kita sudah mengawali dengan satu sapaan. Ada salam, ada salve, ada assalamualaikum, dan seterusnya. Tahukah adik-adik apa artinya kata salam, salve, dan assalamualaikum, dan seterusnya? Predikat apa yang harus kita berikan untuk ketiga atau keempat sapaan itu? Disebut apakah sapaan-sapaan itu? Maka saya mau sampaikan satu hal penting. Sebagai seorang guru, ketika menyebut satu istilah, ketika menyebut satu predikat tertentu, wajib hukumnya mengetahui etimologisnya, asal usul katanya. Itulah salah satu yang harus dimiliki oleh seorang guru, guru apapun dia, mata pelajaran apapun dia. Saya, Pak Nodi, Pak Linus, mungkin ada yang lain, kami ini guru. Kalau saya dengan Pak Nodi, gurunya di UNKRIS, Universitas Kristen Artawacana. Saya seorang sarjana hukum, tapi saya bisa ngajar ekonomi. Tapi oke, tinggalkan itu. Apa etimologis atau asal usul dari kata salam dan seterusnya? Salam itu dari kata dalam bahasa Arab yang bahasa yang paling tua di dunia ini, bahasa Arab, bukan Arab, bahasa Arab. Yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah datanglah kerajaan Allah. Datanglah kerajaan Allah itu apa maksudnya? Yang kemudian salam itu apa artinya? Secara etimologis salam itu dari kata Aram yang artinya datanglah kerajaan Allah. Apa yang mau disampaikan? Pesan apa yang mau disampaikan? Yaitu damai, kedamaian. Itulah arti kata salam. Setelah itu, apa itu salve? Salve itu kata Latin yang artinya salam. Apa yang mau disampaikan, mau dipesankan dengan kata salam? Yaitu hal kedamaian. Itu kata Latin. Sudah pernah mendengar ini? Hai para guru, sudah pernah mendengar?
Sudah pernah mendengar penjelasan yang serupa ini? Pernah mendengarkannya? Ya. Siapa yang pernah jadi sekolah calon pendeta di sini? Siapa? Ayo. Siapa yang pernah sekolah jadi calon pastor di sini? Ada, yang di atas ada. Ya, kalau Pak Noli pernah sekolah calon pendeta. Kalau Pak Linus kayaknya 6 bulan saja Pak ya. Pak Linus hanya 6 bulan saja di seminari, kena nakal Pak. Karena di seminari itu dilarang mencuri. Jadi waktu itu dia mencuri seekor anjing, langsung dipecat oleh prefeknya. Termasuk yang menyelenggarakan acara ini, bidang apa? Fungsional, teknik fungsional, Pak Flavi. Nah ini paling nakal ya, di seminari. Ya, itu pesannya. Ya, itu pesannya. Begitu juga Assalamualaikum dari kata Arab, mau menyampaikan salam yang penuh kedamaian dan sejahtera. Ada yang bisa berbahasa Arab di sini? Nah, ibu siapa yang di depan? Ibu Rizky. Ibu Rizky bisa berbahasa Arab? Tidak menghafalnya ya? Oke. Jadi Assalamualaikum itu adalah pesan menyampaikan salam perdamaian, kemudian disertai dengan sejahtera. Adik-adik sekalian, apa yang mau paling pesan yang paling hakiki mau disampaikan dari 3 ucapan tadi? Salam, salve, Assalamualaikum. Maaf saya tidak menyebutkan Om Swastiastu karena saya tidak paham. Yang mau disampaikan itu seperti yang saya katakan tadi, tetapi itulah yang dimaksudkan dengan nilai. Itulah yang dimaksudkan dengan nilai. Satu value. Dan kalau kita mengingat pelajaran dulu zaman saya waktu masih SD, SMP, mungkin juga ada beberapa teman yang seangkatan saya. Kalau saya sama Pak Kadis PK, beliau lebih muda. Saya dengan Pak Kapan juga beliau lebih muda, saya lebih tua. Seperti itu kok? Atau para guru melihat saya masih tua atau masih muda nih? Oke. Jadi jangan ayo harus relax ya. Jangan kamu harus bisa tangkap apa yang saya katakan ya. Kita sesama guru. Ya. Saya masih ingat pelajaran SD, SMP. Waktu itu nama mata pelajarannya adalah civics. Kemudian diubah atau pendidikan kewarganegaraan. Kemudian diubah menjadi pendidikan moral Pancasila yang sekarang sudah tidak ada, sudah mati suri ya. Pada pelajaran itu disebutkan bahwa nilai itu hanya terlahir dari adanya kaidah, norma, hukum yang per detik ini, per hari ini kita sebut regulasi. Regulasi yang terdiri dari norma, kaidah, hukum, peraturan dan sebagainya, itulah yang menghasilkan nilai.
silakan dicarikan referensi di buku apa saja. Tapi saat ini jangan ada yang buka HP ya, supaya fokus ke saya. Pulang atau nanti malam dicarikan di buku apa, saya pasti akan melakukan seperti itu. Lalu adik-adik sekalian, nilai itu ada di siapa? Ada di mana? Regulasi atau pengaturan yang terdiri dari kaidah, norma, hukum, aturan itu adanya di mana? Itu pasti ada dan selalu ada di yang namanya lembaga. Lembaga sebagai satu peranata, lembaga sebagai satu institusi, lembaga sebagai satu organisasi yang dalam koridor kepemerintahan kita menyebutnya itu Badan Pengembangan SDMD. Tapi saya lebih akrab, lebih senang menyebutnya Badan Diklat. Ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ada di SMA Negeri 1 dan seterusnya, SMK Negeri 1 dan seterusnya, SLB, A, B, C, D dan seterusnya. Itulah lembaga, itulah satu institusi, itulah satu organisasi yang tugasnya, yang fungsinya itu membuat sejumlah real yang paling nyata yang saat ini sedang kita alami, yang sedang kita jalani adalah karena Badan Diklat, karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyepakati untuk melaksanakan kegiatan ini, orientasi nilai dan etika yang diselenggarakan di Badan Diklat ini, kemudian yang secara fungsional dilaksanakan oleh bidang pembinaan ketenagaan atau GTK dan teknis fungsional, Ibu Nini dan Pak Rafi membuat sejumlah peraturan, membuat sejumlah kaidah, norma yang per detik ini, per hari ini, semua peserta tanpa kecuali mengenakan baju putih, blus putih, kemudian rok, celana hitam, berdasi, ada memang yang tidak berdasi, kemudian diwajibkan juga mengenakan papan nama dan seterusnya. Maka karena pengaturan oleh Dinas PK dan Badan Diklat, itulah adik-adik para guru P3K ini mengikutinya. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Apa yang adik-adik temukan, dapatkan dari adanya pengaturan yang mengenakan seragam putih hitam seperti ini? Apa? Ayo coba, ada yang berani? Ya. Coba agak keras. Keseragaman. Apa lagi? Coba yang sebelah kiri, ayo. Kesetaraan. Itulah suatu nilai. Anda dan saya tidak beda, sesama peserta akan 37 tidak berbeda, semua sama.
Itu adalah suatu nilai. Walaupun tadi saya lihat setelah kami semua ada yang baru masuk, tidak disiplin itu namanya. Saya masuk di ruangan ini persis jam 9 karena saya diminta untuk hadir jam 9.00 WITA. Saya hadir tepat jam. Itu yang namanya taat, patuh, atau yang kita sebut disiplin, dan itu adalah satu nilai. Karena memang saya diatur oleh Badan Diklat dan PK. Pak Sekda datang di jam 9.00. Ya, saya sudah tahu itu. Begitu. Itu soal nilai. Sekarang soal etika. Ada yang tahu etimologis dari kata etika? Ada yang tahu? Belum ada ya? Yang di atas? Ada sekalian. Pernahkah adik-adik membaca buku Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme yang ditulis oleh Max Weber? Pernah? Ada yang pernah baca? Ada yang pernah tahu? Ada dari antara kita, adakah yang sudah pernah membaca buku dengan judul Etika yang ditulis oleh Jansen Sinamo? Pernah? Ada? Lalu kamu yang guru-guru ini baca apa saja? Baca apa? Oke. Ya, saya memahaminya. Ya, sulit bagi seorang guru matematika dia baca buku ya Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Tapi kalau yang guru agama apa saja? Ya, baca. Saya punya teman-teman para pejabat di Eselon 2, saya rekomendasikan baca buku itu. Pak Kaban Diklat ini orang yang paling pertama, karena kami dulu sama-sama guru. Malah waktu itu saya bilang sama Pak Kaban, saya baca buku ini sejak tahun 1987, abad yang lalu. Ya, tapi oke lah. Ada sekalian. Etika itu dari kata Yunani. Art dan hos menjadi dia etos. Etika ada kepatuhan, ada ketaatan yang dimulai dari karakter kita, dari sifat dasar kita. Itulah sesungguhnya kata etika yang kemudian berkembang. Dan satu hal yang wajib kita ketahui adalah di semua buku-buku tentang filsafat, apa itu filsafat ketuhanan, manusia, atau filsafat-filsafat yang lain, baik yang sifatnya pengantar filsafat atau pendalaman tentang ilmu filsafat itu mengajarkan perihal tentang etika menjadi hal yang wajib. Sekali lagi, hal yang wajib diketahui oleh semua manusia tanpa terkecuali. Adik-adik sekalian, sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, satu hal yang paling penting, banyak sih yang paling penting, hal terakhir yang saya mau katakan adalah, karena kalau saya terbanyak juga capek, ya, adalah melaksanakan kerja-kerjamu sebagai seorang guru, pendidik,
pengajar sambil adik-adik membawa, sambil adik-adik bawa pesan hal kedamaian tadi, hal damai tadi, karena ada, kita sudah tahu tentang nilai soal etika. Itu yang penting. Ya, jangan kalau zaman saya, zaman Pak Kawan, Pak Kadis dan para WI yang lain atau para pejabat yang lain, kami ini sering dan sudah merasakan sikap guru, sikap feodal guru, apalagi guru-guru yang dari Flores, itu feodalnya minta ampun. Kalau guru-guru dari Timur kayaknya tidak terlalu, kalau Sumba lebih lemah lembut. Kalau dari Flores, aduh, begitu tersalah sedikit, opak. Itu Pak Flavi punya bapak itu seorang guru musik, ini kepala bidang, dia punya bapak, baru saya bilang itu seorang guru musik. Kalau tidak tahu tiup suling, itu tangan ini habis, hancur semua. Tahu suling, alat musik suling, tahu? Itu tidak punya bapak itu yang menciptakan. Tapi kan bapak takut pukul saya, karena bapak sudah tahu bahwa saya bakal jadi atasannya Pak Flavi. Karena dari bapak tahu saya orang baik dan orang sopan ketika itu. Oke ya, ini satu guyonan adik-adik sekalian. Akhirnya saya menyampaikan kepada adik-adik sekalian agar teruslah bekerja, jangan sampai kamu berbuat kesalahan. Sepakat? Salam. Sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Namo Buddhaya. Usneno nokan kita oke. Itu jawabannya cuma satu saja. Manukan ko amsa. Banyak yang kita tahu. Kalau saya asli dari Timur, ya, saya orang dari Bali yang banyak sehingga. Oke, selamat siang, Tuhan berkati.